yang datang ke rumah tante gue, ngetok pintu, ngasih tahu di rumah itu ada mayat tuh, tolong diambil. Oh iya besok ya. Besokannya diambil, ternyata dia sendiri. Berjuang gue pengen sukses adalah kata-kata beliau di zaman gue susah. Nah pecahnya di Embrio, gue buka-bukaan jelas dan ngomong kasar dulu di Embrio, lagu Embrio. Lo mau beli mobil Fortuner, mimpi kata dia. Karena semua pembiayaan di grup kita, zaman kita dulu berempat ya BPMC. Semua pembiayaan di grup kita, beliau ini paling dominan. Karena dialah satu-satunya anak orang paling kaya di antara berempat kita. Jadi uang paling banyak keluar dia. Dan akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus ngikut dia. Dia bangun tidur telat. Dia donatur lah. Donatur dan dominan. Nah itulah di lagu gue. Ternyata beliau merasa, langsung gue disikat tuh pakai lagu. Udah akhirnya keluarlah lagu yang judulnya Embrio. Si munafik ciptakan drama, wajah baru namun topeng lama. Ku tak butuh investasi mama, cuma buat tiduri cewek yang sama. Nah pecahnya di Embrio, gue buka-bukaan jelas dan ngomong kasar dulu di Embrio, lagu Embrio. Nah setelah itu justru dia yang ngedown, udah nggak mau bales lagi. Di saat gue udah menggebu buat bales, dia nggak mau bales lagi. Sampai sekarang, tapi sempet nyenggol gue lagi di acara All Day. Di acara All Day yang dia bilang, gue paman, lu ponakan. Itu rame banget ya anak hip hop. Ya itu ponakan gue sebenarnya. Smoke weed every day. Dia paman, gue ponakan katanya. Jadi kata dia, tahu kan siapa yang harus hormat? Jadi tahu kan siapa yang harus lebih hormat? Wah, gue kayak, boleh, gue gituin aja. Pokoknya berkata kasarnya dia, lu ini dia gitu. Iya, dan perlu kalian tahu juga, salah satu alasan gue untuk terus berjuang, gue pengen sukses adalah kata-kata beliau di zaman gue susah. Ingat banget gue. Pokoknya kata-katanya kasar dan masalah materi lah. Salah satunya ada dia bilang gini, lo mau beli mobil Fortuner, mimpi kata dia. Oh ingat banget itu gue, kena banget di hati gue. Oh iya, gue nggak bisa mungkin ya, tapi gue berusaha nih. Gitu. Pembuktian juga. Iya, itu karena itulah makanya gue bilang kadang seseorang itu butuh pemacu nggak sih? Dendam nggak apa-apa, tapi lo merealisasikan atau merubah dendam lo itu menjadi sebuah hal positif nggak masalah, asal jangan misalkan lo dendam sama siapa, lo pengen bacok dia ya, itu kan negatif kan, itu konsep lo. Ya itu, jadi kalau ditanya hubungan gue sama beliau, ya masih sampai sekarang nggak ada ujungnya. Ini buat teman-teman yang ini sorry ya, mungkin ada yang nggak paham nih problem gue, jadi ya yang paham-paham aja lah. Tapi sekarang kebukti sih, Ling. Asli. Kebukti apa nih? Bila ada. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita yang penting Bang Jerry sehat dah. Amin. Oke, ini lanjut ke pertanyaan ke 11, 12 ya? 12 ya Bang Jerry? 12. Cukup jelas tuh pertanyaan ke 11 tuh. Lanjut nih ke pertanyaan ke-12 dari Givanov Suradi. Nah mungkin ini orang-orang melihat Bang Jerry di atas mulu nih. Nah mungkin Bang Jerry sedikit jelasin dari ke mereka. Dari Givanov Suradi, perjalanan hidup saat merintis. Ada kecoa lewat tadi. Perjalanan hidup saat merintis. Oke, tadi gue udah cerita sedikit ya. Akhir 2010, awal 2011, gue tinggal di Depok. Awalnya tuh kuliah dan kontrak artis, waktu itu kontrak rapper sama salah satu label namanya News Record. Di situ dulu ada Saikoji, ada Soul ID dulu. Nah ternyata itu tidak berjalan mulus. Kita selesai dari situ dan grup gue juga sempat akhirnya bubar dan gue tersisa dengan itu tadi teman gue yang tadi. Sekaligus saudara gue juga kan, MacB itu. Jadi bikinlah Jerry MacB. Kita kontrak lagi sama label baru namanya bukan label baru, label baru buat kita maksudnya, Alpha Record. Di situ ada Firza Idol, Yuka Tamada, dan dulu di situ ada kalau nggak salah Piwi Gaskin Piwi Gaskin kalau nggak salah di situ dulu. Apa gue salah ya? Lila, sorry. Piwi Gaskin situ apa? Ya pokoknya Lila, sorry. Nah Lila di situ. Nah gue ingat banget tuh. Akhirnya bubar lagi dan gue survive. Jujur aja kalau misalkan awal-awal gue bahkan tinggal di Depok, dikerjain teman gue, disuruh berangkat, katanya dia punya kosan di Depok, tapi dia lagi di Aceh tuh. Sampai di Jakarta gue sendiri,
Terus gue tanya ke temen gue, mana nih kosan lu masuk aja kosan ini nomor ini nomornya. Ya udah, akhirnya pas gue masuk ternyata itu kosan temennya, gue dikerjain gitu. Waduh, udah gitu temennya kasihan lihat gue kan. Ya udah tinggal di sini aja bro, tinggal. Gue nggak ada punya planning apa-apa karena gue pikir dia tinggal di situ. Ya udah gue numpang aja gitu kan, mau sebulan 2 bulan. Ternyata hari ketiga ditanyain sama temennya, lu mau sampai kapan di sini gitu. Dia juga rada Risih lah, punya pacar, pengen bawa pacar ke kosan gitu kan. Iya. Ada gua, terus aku bilang, waduh gua bingung bang sampai kapan nih. Wah maaf bro, gua nggak bisa kayak gini. Akhirnya diusir. Gue lapor ke teman gue nih, gimana nih gue diusir gue gitu kan. Ya udah pindah lagi, gue pindah ke kosan temennya yang lain. Anjir itu parah banget, segitu pahitnya dulu. jadi puter-puterin aja bang itu. Iya dulu kayak gitu. Akhirnya ya dia balik ke Jakarta baru dapat rumah kontrak bareng waktu itu. Gitulah cerita Sama Jerry singkatnya. tuh Ya. Nah, singkat cerita lagi yang sama Jerry McBee bubar, gue fokus di sutradara. Jadi kalau kalian lihat video klip rapper-rapper, Roy Ricardo, siapa lagi ya? Denada, Sekoji bahkan itu banyak. Ras Muhammad juga kemana? Ras Muhammad, directed by gua. Nah, gua akhirnya fokus di dunia directing sebelum akhirnya gue fokus ke YouTube. Gitu, geng. Singkatnya gitulah. Tuh, orang Bang Jerry berarti pernah juga ngerasain diusir, Kir. Pernah. Gua di Jakarta zaman ini KRL masih tawuran di atas gerbong sama nggak ada pintu. Masa ekonomi berarti. Bang? Ekonomi yang cekrek. Yang barah kali ya? Enggak, masa ekonomi. Ekonomi. Bara tahun 80-an. Gila. Ini tiketnya masih pink yang di ini. Bara. Belang kayak Bang Jerry. Aku perang bego. Zaman bara. Oke. Gitu. Nah, itu awal. Zaman pahit. Zaman pahit lah. Zaman pahit. Pernah dirampok juga gue dulu. Dipalak. Depan Trisakti ditelanjangin gue. Bener-bener tinggal boxer. Oh, kayak dibegol ya? Anak-anak mabok 5 orang bawa pisau. Anjir. Baju boleh nih dibuka baju, jaket gue, celana gue diambil pakai boxer, gue naik Metro Mini. Akhirnya pas lagi dipalakin lu ngomong, gue teman bokir bang. Bokir umur berapa zaman itu? Masih gitu. 2012. Aduh. Gitulah, geng. Itulah awal merintis Bang Jerry ya. Iya, awal Pernah diusir merintis. lu gila lu. Pernah diusir. Tapi sekarang alhamdulillah Ling ya. Alhamdulillah. Oke. Kok mungkin yang dulu ngusir Bang Jerry diusir balik ke sini. Jangan dong. Jangan ya. Aduh. Oke. Lanjut Ling. Ini dari Jaka Mapung. Assalamualaikum Bang, tanyain dong ke Bang Jerry kejadian hal mistis apa aja yang pernah yang nggak pernah bisa dilupain. Kejadian apa? Mistis nggak pernah dilupain. Ini deh. Ini termasuk mistis kalau pembunuhan gitu. Ya mistis sih. Termasuk Serem mistis tuh lah. ya. Gue kan lahir besarnya di tanah konflik ya. Benar-benar pas gue kecil itu perang kan Aceh. Gerakan Aceh Merdeka kan. GAM. Pernah satu hari gue sama nyokap ke Banda Aceh, ke kota. Nah gue kan di kampungnya. Terus di pegunungan kita udah lihat dari jauh tuh ada drum. Di atasnya ada kayak bola bulat hitam. Kita lihat dari jauh tuh. Pas mobil deket, kepala orang udah di semen tengah jalan. Dan itu kita beda pos, ada lagi kayak gituan, kepala orang lagi di Orang bener tuh. orang beneran. Dan beda pos, beda ini. beda anggotanya. Jadi pos pertama bisa TNI, pos kedua bisa Gerakan Aceh Merdeka. Jadi beda pos nih, beda kekuasaan. Dan masing-masing dari itu ada gitu. Dan biar lo tahu nih, kalau udah ketemu Brimob atau TNI yang bukan Sunda ya, selain yang Sunda. Karena kalau gue lihat TNI yang Sunda waktu itu agak ini ya, agak mais rata-rata. Tapi yang TNI lain sama Brimob gitu kan keras-keras orangnya. Itu kalung ya, bisa telinga orang. Pernah gue lihat peler orang. Tuh, segitunya. Segitu kejamnya zaman konflik ya. Nah, ada satu kejadian yang paling serem, gue ingat banget. Gue diberhentiin, tiba-tiba mobil L300 tuh digiring L300 kita ke dalam perkampungan yang nggak jauh dari jalan raya. Sampai di sana, gue udah lihat, lo tahu gawang ayunan nggak? Tahu. Gini kan, tuh udah ada orang digantung kebalik. Nih. Udah ada mesin motong kayu, tau nggak? Zzz, motong kayu itu Shinso. So, kalau orang Sunda Shinso, dia di Sumatera disebutnya Shinso.
Udah. Sumatera kan gua. Iya. Iya. Ibu-ibu sama bapak-bapak yang dalam mobil itu nggak boleh keluar mobil. Anak-anak kecil disuruh keluar mobil. Suruh keluar mobil, kita disuruh nonton. Kita udah takut tuh, udah trauma, udah gue diam aja nih, kenapa nih orang-orang udah dipukul, udah biru-biru. Terus langsung lah, gue nggak perlu sebut ini anggotanya dari mana ya, biar tidak terjadi dendam lah ya. Di situ, pokoknya salah satu anggota ini bilang ke kita, adik-adik, suatu hari nanti jangan jadi kayak mereka ini, maksudnya jangan jadi anggota ini ya, gitu. Jadi anggota pihak lain ini ngomong gitu ke kita, ngedidik kita, maksudnya bikin traumatik lah buat kita. Kalau kalian jadi kayak mereka, ini akibat yang akan kalian terima. Digas depan kita, digas, dibelah. Ada Nggak kayak expose juga dulu bang ya? mana bisa nggak expose? Lo masuk situ udah ditembak duluan kan, dikulitin depan kita, di depan gue tuh, gue diem aja. Wah, nyokap bokap gue ada, gue sama nyokap tok. Orang-orang tua lah di dalam mobil udah teriak-teriak. Udah baru dilepas senjata, anak-anak naikin ke mobil disuruh cabut. Berarti lu bisa dibilang saksinya ya, saksi hidup lah ya. Saksi hidup. Makanya momentum itu tidak akan pernah terlupakan karena dua belah pihak saling dendam. Dari pihak dendam dan akhirnya damainya karena tsunami, bro. Bencana, mau nggak mau kita harus damai nih karena kita sedang berperang dengan alam gitu. Ngapain lagi kita perang sama manusia? Ya udah akhirnya damai. Berarti kejadian Bang Jerry itu 2004 ya, Sebelum sebelum 2004 kan? 2004 masih kecil gue. Gue 2004 aja kelas 6 SD tuh. Gue 2004 masih 4 tahun. Iya, masih kecil banget. Nah, Mungkin itu trauma nggak sih bang? mistis. Dibilang trauma karena gue anak kecil mungkin ya. Mungkin bukan trauma sih. Mungkin nggak bisa lupa aja gue. Nggak bisa lupa dan akhirnya jadi keras hati tuh nggak lo? Ya kayak lu aja mungkin ngebacok orang udah inilah ya. Bang, kalau abang ngomongin kebacok, jangan ke gue mulu bang. Gitu lah, jadi keras hati gitu loh, keras hati. Tapi ya trauma, ya mungkin trauma kali ya, kayak jadi apa ya? Tersimpan ya. Iya, keinget terus gitu. Terus kalau hal mistis lain yang pernah gue alamin adalah sehabis tsunami, bro. Sehabis tsunami, Aceh itu jadi kota hantu. Lu denger teriakan orang, bau mayat, terus lu nggak bisa makan ikan, lu belek perut ikan isinya jempol, daging. Jadi nggak bisa makan ikan di saat itu kita. Jadi kebingungan, mau makan ayam juga, yang di darat kan pada mati ya. Kalaupun ada yang hidup, pada makan daging manusia juga. Jadi kita kebingungan. Nah itu yang paling mistis. Dan ada lagi cerita mistis yang lain. Nanti gue cerita deh di channel gue cerita ada. Jadi ada arwah yang datang ke rumah tante gua, ngetok pintu, ngasih tahu di rumah itu ada mayat tuh, tolong diambil. Oh iya besok ya. Besokannya diambil, ternyata dia sendiri. Yang merinding gue. Gil. Yang nyuruh ambil itu mayat dia sendiri, kakek-kakek. Berarti bos, di Aceh Bang Jerry ngerasain berarti bang? Ngerasain tapi gue nggak kena, karena tsunami itu kan kayak kepala ular, gue ekornya yang kenanya. Tapi gini nih, tapi bokap nyokap gue kena karena bokap nyokap gue lagi ngantar orang ke haji. Ngantar orang naik haji kan ke kota Banda Aceh. Travel gitu ya? Ya rame-rame lah gitu, rame-rame sama saudara. Kena tuh. Banyak juga. Aduh. Jelas banget. Berapa tuh? Pertanyaan berapa tuh? Oke. Nambah. Pertanyaan ke-16 nih, lanjut ya. Oke. Aduh, gue juga kepo nih kayaknya. Dari Yuki Gans. Tanyain ke Bang Jerry, berapa total ceweknya pas masa sekolah? Sekolah? Iya. Waduh, sekolah cupu. Sumpah dah. Berapa ya? 3 paling sekolah. Iya. Itu kan cupu 3. Iya. Gila. Enggak, maksudnya ganti-gantinya kan, bukan sekali gitu kan. Pokoknya gua mulai agak nerima pergaulan itu SMA kelas 2 lah. Sorry maaf lupa gue. SMP kelas 2 gue mulai ngebasket. Tapi banyak kayaknya gue setia. Ajak kemana kayak ini kita ya bang? Setahun 2 tahun lah perjalanan pacarnya gitu. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Enak gitu kira-kira kayaknya gue setia. Bener. Iya lama gue pacaran lama serius. Setia sih, Ling. Setia gue. Percaya gue. Kalau dia mah salah, Bang. Nggak setia. Setia parah. Makin nggak ada. Gue bongkar Leng di sini. Aduh. Oke, itu Lanjut ke 15. 3 ya, Bang ya. Itu 3 cewek. Kalau nggak salah selama gue sekolah 3 sih. Oke. Tapi kalau lulus banyak lah. Oke, pertanyaan ke-17 lah. Langsung, Ling. Ya. 17.
dari Pit Official. Tanya lagi PPKM kegiatan apa aja yang bikin Bang Jerry betah di rumah? Bikin betah di rumah selama PPKM. Ngonten sih. Gue betah banget sama gue pekerja soalnya. Jadi gue betah banget kerja sama ngegame. Kadang ketika kita udah fokus kerja terus stres, game. Larinya ke situ deh sih. Lari ke situ doang. Nggak ada yang lain-lain sih. Berarti kalau orang kan ada juga yang misalnya stres Makan gitu ya. Gue ya makan tetep sih. Gue makan sama-sama sih sama anak-anak soalnya ada yang masak kan. Jadi apa yang anak makan ya gue makan juga gitu. Baru kegiatan Bang Jerry di rumah Ngonten. konten. Jadi ngonten, main game lah paling. Main game ya. Tadi kan dibilang bertahan hidup. Bertani itu benar. Itu udah paling nyaman bro. Kalau nggak hidup nggak nyaman. Kalau nggak hidup nggak boyah. Nggak boleh. Iya. Oke, lanjut ya Ling. Pertanyaan ke 18. 18 dari pertanyaan dari Yuda AYP Official. Mau tanya dong Bang Bokir, channel Kamar Jerry itu menceritakan kejadian-kejadian horor ya kan? Itu Kamar Jerry sebelumnya menceritakan melakukan survei dulu atau hanya dari cerita mulut ke mulut? Salam Sada Roha. Ada Roha, oke satu hati. Iya. Survei. Tapi bukan survei ke lapangan ya, karena kan banyak ceritanya itu kadang cerita dari zaman dulu, ya kan, tahun 80-an juga ada, terus juga kadang ada dari kota yang mungkin nggak kejangkau kita gitu kan. Luar negeri pun ada. Luar negeri itu survei, lebih tepatnya research sih. Jadi mencari berita dari sumber-sumber terpercaya kayak artikel-artikel luar negeri, kadang terus juga storyteller luar negeri. Yang kita nggak munafik juga ya. Kita ATM, amati apa sih ATM, gue lupa lagi. Amati, tiru, modifikasi. Ibaratkan nggak yang benar-benar kita copy sih. Benar-benar kita copy enggak. Misalkan nih ada artikel, ada storyteller dalam bahasa Inggris, dia menceritakan panjang. Nah, kita mengartikan apa yang dia ditranslate, tapi kita persingkat lagi. Karena kalau storyteller luar negeri kalau udah bercerita bisa sampai sejam. Sampai 30 menit ya benar-benar jelas. Nah, kalau kita singkat aja biar titik fokus orang tetap ada gitu. Ya lebih research, bro. Oh, jadi apa yang kayak jadi translator juga aja jadi Bang gitu ya? Apa? Jadi translator juga ya? Translator maksudnya? Kayak misalkan orang yang ceritakan orang luar negeri nih. Ah. Bahasa Inggris. Maksudnya Abang cuma ngerjemahin aja gitu jadinya. Iya, akhirnya ya bukan nggak terjemahin juga sih, memahami juga. Kita dengar, kita pahami, oh ternyata ada ya cerita begini. Nah, setelah kita pahami, kita udah kebayang, kita ceritakan kembali ke teman-teman yang ada di Indo. Oh. Gitu. Oke, jelas. Enak banget Ling ya. Dengar ya, enak ya. Pengen tidur gue. Ini gue bilang aja nih, bentar mau pulang atau biasa. Digulung Ling, anak buahnya banyak. Aduh. Oke, Ling lanjut. Ini dari Anong Nation. Assalamualaikum Bang, coba tanya langsung pernah nggak tawuran dan luka apa aja? Tadi udah tanya deh. Ya tadi udah, nggak pernah tawuran. Karena memang lu sendiri orang Sumatera kan, budaya tawuran itu nggak ada kan di sana? Nggak ada. Ada? Nggak ada, cuman kalau perang kampung ada, perang kampung udah beda. Iya, perang kampung ada, tawuran sekolah nggak ada. Tawuran sekolah tuh nggak ada, benar. Soalnya aneh dah kalau budaya sono mah, maksudnya Iya. kalau lu kesana pasti lu dengernya aneh. Iya. Terus juga kalau misalkan ya di Aceh nih gue kasih tahu ya, misalkan lu bermasalah sama satu keluarga, hati-hati gitu, kita nggak tahu karena di sana kan laras panjangnya banyak. Zaman-zaman konflik kan, tiba-tiba bapaknya punya AK-47 didor-dor, selesai ya. Brazil. Apalagi kalau di Riau nih misalnya Bang, di Riau ya, itu kan black marketnya banyak. Nah, Riau, Lampung, Tuh. itu serem. Batam, black marketnya banyak. Bos. Serak-serak tar kata ya, udah selesai, mau pakai parang juga selesai kita. Gitu. Susah sih kalau Sumatera tuh tawuran-tawuran. Kalau tawuran pelajar sih enggak, tawuran pelajar mungkin. Iya. Kampung iya. Kampung ya, orang kampung ya pasti ada. Rebutan tanah. Iya, itu ada. Kayak ormas di sini ya? Nggak ormas sih. Kalau di sini. Oh iya, kalau di sini kayak ormas. Cuman kalau sana bukan ormas, lebih kayak ini kita orang kampung sini. Keluarga. Kayak kekeluargaan aja. Keluarga. Gitu. Oke. Lanjut, Ling, Bang Jerry. Pertanyaan terakhir mungkin ya Bang Jerry ya? Boleh. Tapi ini kita bersama kan buat kabungan juga nih. Nih, kita bagian nih ya. Cewek gua. Ya, biar nonton nih. Pengen tahu nih ya. Aduh. Assalamualaikum Bang, tolong tanyain ke narasumber punya pacar berapa? Makasih Bang. 1.
Gila loh. Dalam kondisi punya pacar nih masalah ini bahaya nih. Satu. Pacar gue bunga doang, bunga. Enggak macam-macam gue. Tapi kapan bang? Niatnya? Aduh, gue setiap tahun gagal nikah sih. Iya, setiap tahun gagal nikah. Ada aja lah ya? Ada aja. Untuk sekarang, tadinya tahun ini rencananya, cuman nggak tahu mungkin keundur lagi tahun depan. Nggak tahu ya. Tapi insya Allah lah kalau kondusif. PPKM udah kelar dah. Iya, PPKM kelar, kondusif, udah bisa pesta lah minimal ya, karena kita berdua tuh Padang, dia Padang, gue Aceh. Otomatis nih dua daerah yang adatnya kental banget ya, apa-apa acara gitu. Jadi akhirnya kita nunggu ya udah nanti di saat yang tepat kita akan menikah supaya get married. Amin. Semoga yang dikasih cepatnya lah ya. Iya, deg-deg. Saya jadi pengejek ya. Lu tukang pangkeng. Abis tukang parkir ya. Oke, Ling, ini mungkin pertanyaan ke-20 ya, Ling ya. Enak banget ya didengar ya. Gila. Itu mungkin sedikit pertanyaan sih dari jawaban dari Bang Jerry ya. Ya, sorry nih kalau ada teman-teman yang mungkin kurang paham, nggak semua teman-teman tahu saya gitu ya. Dunia kita beda gitu. Apalagi kadang-kadang mungkin nih teman-teman tahu aja gue kamar Jerry. Kalau pertanyaan rap tadi kan nggak semua orang tahu. Iya. Benar. Iya, drama rapper itu gue tahu. Oke sih. Thank you loh Bang Jerry. Ya, sama-sama brother. Gila. Aduh. Caranya kalau gue pengen tahu nih terakhir ya. Caranya pengen kalau awet pacaran apa tuh Bang Jerry? Rahasianya? Semenjak kapan? Lu paling lama kapan? Berapa lama pacarannya? 4 tahun. Itu mah gue yang nanya ke lu harusnya. Gue setiap 8 bulan putus biasanya. Tapi sekarang mah enggak lah ya. Sekarang baru 8 bulan. 8 bulan? Iya nih, makanya rentan nih. Janganlah. Aduh. Oke rahasianya. Oh, berarti Bang Jerry belajar dari gue. Iya, harus belajar dari bokir harusnya gue. Lu punya pacar nih, Kir? Sekarang? Belum. Dari 4 tahun itu kenapa putus? Nah ya, menel dia. Menel, genit. Ke orang lain? Mental. Ya mungkin dulu ini Bang Jerry, ya bokir masih di bawah lah, masih belangsak lah. Sampai sekarang masih belangsak. Oke. Ya mungkin dia belum bisa dibahagiakan lah. Oh, tunggu aja tuh. Kalau gitu-gitu tuh yang ngeremeh-ngeremehin tuh tunggu. Ya. Amin. Tunggu aja, ada waktunya. Waktunya kan pembuktian aja sih. Pembuktian. Yang penting kunci sukses itu konsisten, inovatif, sama fokus ya Bang. Fokus ya sih. Gue mau nanya satu lagi nih. Oke. Bang Jerry pertama kali nge-YouTube kapan sih Bang? Nge-YouTube dari nge-rap dari YouTube zaman 2000 YouTube tuh kalau nggak salah 2006 apa 2009 gue lupa. Gue itu kalau dicek yang channel Jerry Taufik Musik itu 2013. Berarti gue udah nge-YouTube 2013. Tapi mulai benar-benar fokus banget dan menghasilkan 2018. Buset pahit ya Bang ya. Hah? Lama juga ya. Lama, 2018. Ya, dari 2018. Tapi konsep dulu kan nggak terkonsep. Nggak terkonsep. Benar-benar terkonsep ya 2020. 2 tahun kemudian akhirnya menemukan gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau mulai YouTube, ya kalau lo baru gagal sebulan 2 bulan ya itu belum gagal sih menurut gue. Bukan gagal. Proses lah ya. Berproses. Kan ada pepatah proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Dan jujur aja orang yang sangat berjasa di YouTube gue justru orang yang nomor 1 di YouTube, Atta Halilintar. Kalau bukan karena Atta Halilintar mungkin gue kamar Jerry nggak bakal berlanjut. Gue ogah-ogahan sih kalau nggak diyakinin sama beliau ya. Gitu ya? Kalau nggak disupport sama beliau gitu. Dan semua hal kalau kalian anggap misalkan nih kalian anggap nih kayak tadi, wah gue humble gue apa. Nah semuanya gue belajar dari dia. Mungkin di zaman gue nge-rap dulu gue tai banget sih, star syndrome, gue sombong, merasa paling, banyak yang minta foto terus gue angkuh gitu. Pernah gue di masa itu. Tapi setelah bertemu ini orang, berubah semua. Dia benar-benar teladan yang baik nih menurut gue, walaupun gue lebih tua dari dia ya. Cuman lu juga banyak belajar dari Belajar dari dia. Ini bukan perkara umur, tapi siapa yang lebih dulu dewasa kan. Gitu. Itu orang banyak menginspirasi sih secara dan gak bakal bisa dilupain ya. Iya, gak bakal. Jasanya mungkin berjasa ya? Berjasa sama gue benar-benar. Mudah-mudahan bisa podcast sama Atan. Amin. Amin. Oke. Udah Ling ya kayaknya Ling. Udah malam juga kali ya. Soalnya udah malam juga ini tuh. Siap. Oke guys. Oke. Makasih Bang Jerry. Sama-sama brotherku.
Sama-sama. Makasih Bang Jerry udah nyediakan tempatnya juga, ada tempat link. Insya Allah kita secepatnya Alhamdulillah. lagi in link. Modal kipas doang gila. Ini kita bawa pulang kali ya. Itu dari gua Diva Christopher alias Bule. Dan juga gue Rizky Ramadan alias Bokir. Dan juga Jerry Taufik. wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.